What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Seven Secret. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Marissa yang baru melangsungkan pernikahan dengan seorang pria kaya bernama Chris. Saat ia sedang mengenakan gaun pengantinnya, dia mengungkapkan bahwa pernikahannya menyimpan 10 rahasia yang gak boleh diungkapkan kepada pasangannya. Lantas singkatnya, setahun berlalu dan selama setahun itu pula kehidupan dua pasangan muda itu tampak begitu bahagia. Suaminya Chris adalah seorang pengacara hebat dan banyak yang memujanya. Marissa sendiri sangat ingin menjadi penulis lagu dan juga penyanyi hebat suatu hari nanti. Dan saat ini dia memulai karir dengan menjadi penyanyi di sebuah kafe. Meskipun pernikahannya tampak sempurna, dia sering merasa galau karena belum mencapai apapun dalam karir musiknya. Suatu hari Marissa mengunjungi tempat kerja Chris untuk membawakannya makanan. Di sana ia juga bertemu dengan sang mertua. Namun memang hubungan mereka tak begitu baik lantaran sang ibu selalu mengejeknya dan mengingatkannya tentang bagaimana seorang istri yang baik harus bersikap. Lantas setelah itu Marissa pun pergi ke taman untuk menulis lirik lagu berikutnya sambil mempertimbangkan apakah ia akan mendaftar di kompetisi menyanyi. Sejujurnya ia agak ragu dengan kemampuannya sendiri. Lantas ketika sedang beristirahat, Marissa nggak sengaja nih menemukan sebuah link yang mengarahkannya ke sebuah website menonton. Dan tontonnya itu adalah film pusreng-pusrengan cuy, dimana wanita dalam video itu masih mengenakan seragam SMA yang diperlakukan secara hardcore. Dan Marissa ternyata sangat mendambakan permainan yang seperti itu. Dan keinginannya itu berada di list nomor 7 dalam 10 rahasia yang harus ia jaga. Lalu beberapa saat kemudian seorang pria bernama Slade berjalan di taman itu dan memperhatikan Marissa yang sedang menonton video tersebut. Dia pun tersenyum melihatnya sampai Marissa akhirnya menyadarinya. Pria itu pun berkedip dan segera pergi dari sana. Marissa kemudian berjalan melintasi taman sambil menghubungi Chris. Sementara gak jauh dari sana terdapat dua pria yang sedang minum. Salah satu dari mereka pun pulang, sementara yang satunya lagi memperhatikan Marissa. Pria itu pun lantas menghampirinya dan mengajaknya untuk minum bersama. Namun Marissa menolak dan membuat pria itu jadi agak memaksa. Untungnya Slade muncul dan bilang pada pria itu untuk meninggalkan Marissa. Setelah insiden itu Slade menyarankan Marissa untuk gak berjalan-jalan sendirian di taman ini dan menyarankan mencari tempat yang lain untuk menonton video pusreng-pusrengan seperti tadi. Slade kemudian menuliskan nomor teleponnya dan mengundangnya ke sebuah klub bernama Klub Kopral dan menjanjikan sesuatu yang menyenangkan di sana. Malamnya ketika sedang tertidur, Marissa bermimpi kalau ia dan Slade melaksanakan perpusrengan duniawi di taman tadi. Sesaat kemudian Chris memasuki kamar dan mengira kalau Marissa lagi basah. Akhirnya tanpa banyak cincong ia pun langsung mempusreng Marissa. Namun setelah beres, Marissa rada kesel nih karena permainan Chris ini benar-benar biasa aja. Keesokan paginya Marissa memberanikan diri untuk menelpon Slade. Namun ia justru kembali menutup teleponnya ketika mendengar suara Slade. Slade pun langsung paham kalau Marissa saat itu lagi kurang pede aja. Dia ingin menelpon balik namun tak sekarang katanya. Sesaat kemudian saudara Marissa yaitu Grace yang merupakan seorang polisi mengunjunginya dan mengingatkannya untuk perform nanti malam di kafe. Lalu sambil melakukan yoga, Marissa mencoba mencari tahu lebih banyak tentang klub yang disebutkan oleh Slade kemarin. Sesaat kemudian Chris pun muncul dan memberitahunya bahwa dia memiliki kesempatan untuk dicalonkan menjadi jaksa wilayah karena atasannya telah berhenti. Chris juga mengungkapkan keinginannya untuk memiliki buah hati. Namun Marissa bilang dia belum siap menjadi ibu karena dia ingin sukses dulu di dunia musik. Chris pun di sini mulai nggak setuju
setuju dan bilang karir dan keluarga bisa kok berjalan beriringan. Nah, di sini pendapat Chris ternyata membuatnya tersinggung. Dan ya, ujung-ujungnya mereka pun jadi bertengkar. Karena lagi bete, Marissa pun iseng mengunjungi klub kopral. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Olivia. Marissa bilang dia takut untuk masuk ke dalam. Namun beberapa saat kemudian Slade datang dan membujuknya untuk masuk. Lantas ketika Olivia membuka pintu, Marissa mendengar suara rintihan dari dalam klub yang membuatnya berpikir 2 kali untuk masuk. Dan untungnya sesaat kemudian Chris menelpon sehingga Marissa bisa beralasan untuk pergi dari sana. Malam itu Chris bersama beberapa temannya pergi ke kafe dan menonton penampilan yang luar biasa dari Marissa. Lantas setelah pertunjukannya usai, Grace mengingatkannya bahwa dia sekarang berusia 29 tahun dan menyarankan sudah waktunya untuk memiliki buah hati. Namun Marissa bersikeras bahwa dia perlu fokus pada karirnya untuk saat ini dan meminta waktu setidaknya 1-2 tahun lagi. Di tengah percakapan itu, Marissa pun menyadari keberadaan Slade dari kejauhan. Keesokan paginya, Marissa menerima panggilan telepon dari Slade yang mengundangnya untuk datang ke klub malam nanti. Dia ragu untuk bergabung pada awalnya. Namun setelah beberapa bujukan, pada malam itu ia pun memutuskan untuk datang ke klub tersebut. Di sana Marissa bertemu kembali dengan Olivia yang mengatakan bahwa klub kopral adalah klub malam untuk orang dengan keinginan-keinginan rahasianya. Mereka bisa bersenang-senang di sini dan menjadi diri mereka sendiri sambil menyembunyikan keinginan mereka sebenarnya. Olivia kemudian memperkenalkannya pada Valerie yang juga bekerja di sana. Sesaat kemudian Slade pun muncul dan Marissa segera mengetahui bahwa dia adalah pemilik tempat ini. Untuk menarik perhatian Marissa, dia pun memanggil seorang wanita dan mulai bermain secara hardcore. Dan itu membuat Marissa jadi mulai terpikat. Namun untungnya ia masih bisa menahan diri dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Beberapa hari kemudian Slade kembali ke kafe di mana Marissa sedang perform. Sementara itu Olivia memperhatikan Slade dari jauh dan rada cemburu melihat Slade yang serius banget itu menyaksikan Marissa. Sementara itu Marissa yang melihat Slade, ia pun mulai terbayang-bayang padanya karena ia yakin Slade sangat bisa memenuhi keinginan terpendamnya. Lantas di tengah malam Slade pun menelponnya dan mengundangnya ke pesta pada hari Minggu nanti. Di hari itu para tamu khususnya wanita rencananya akan menggunakan seragam SMA. Mendengar hal itu Marissa pun mulai tergugah dan pada akhirnya ia pun berjanji akan datang ke klub tersebut. Lantas di Sabtu sore Marissa mengunjungi kerabat suaminya yang mana putranya sedang berulang tahun. Ia pun juga memberikan sebuah hadiah untuk mereka. Namun lagi-lagi ibunya Chris yang juga datang ke acara itu kembali mengejeknya dan merendahkan pekerjaan Marissa. Marissa sebenarnya udah gak bisa sabar ketika itu, namun dia masih bisa menahan. Lantas ketika mereka sedang mengadakan permainan di halaman belakang, Marissa yang tak tertarik dan ditambah lagi dia juga lagi bete, ia pun memutuskan untuk pergi dan menuju ke klub kopral. Setibanya di sana sudah banyak tamu yang pakai seragaman. Begitu pula dengan Marissa yang mengikuti peraturan pada malam itu. Lantas ketika Slade mendatanginya, Marissa pun akhirnya menyerah dengan pesona pria tersebut. Mereka lantas menuju ke sebuah tempat dan langsung melaksanakan perpusrengan duniawi dengan cara yang Marissa idam-idamkan. Sementara itu Olivia justru menatap mereka dengan penuh api cemburu. Singkat cerita, setelah tiba di rumah, Marissa pun tersenyum bahagia ketika berkaca. Saat itu ia sampai mengabaikan SMS dari Chris dan memilih untuk membalas pesan dari Slade dan berterima kasih padanya untuk malam yang indah ini. Semenjak saat itu kepercayaan dirinya juga meningkat. Ia pun juga memberanikan diri untuk mengikuti kontes bernyanyi dan segera mengejar mimpinya.
Di sisi lain terlihat Olivia yang baru tiba di rumahnya dan segera bermain dengan putranya. Di sini pun terungkap bahwa dia adalah mantannya Slade dan masih memiliki perasaan dengannya. Lantas keesokan paginya Chris pulang ke rumah karena khawatir Marissa nggak membalas SMS dan teleponnya. Setelah itu Chris bertanya di mana ia tadi malam. Marissa pun akhirnya berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang makan malam bersama dengan Grace. Beberapa saat kemudian Marissa bertemu dengan Grace dan memintanya untuk mengakui kalau semalam mereka bertemu. Marissa bilang kalau dia baru saja berbohong kepada Chris, namun tiba-tiba ia benar-benar merasa bersalah. Kala itu Marissa nggak memberitahukan apa kebohongannya, dan secara tiba-tiba ia juga berjanji untuk nggak akan mengulangi kesalahannya lagi. Semenjak saat itu Marissa mulai mengabaikan pesan-pesan dari Slade. Lalu beberapa hari kemudian di hari ulang tahun pernikahan mereka, Chris pun di waktu yang sama mengumumkan keputusannya secara terbuka untuk menjalankan diri sebagai jaksa wilayah. Dia pun berkampanye dan berjanji untuk memberantas kejahatan dan melakukan segala kemungkinan untuk membantu tanah airnya. 11-12 lah cuy sama politikus di sini. Di waktu yang sama ternyata Olivia datang dan mengirimi Marissa video Slade bersama Marissa di klub Kopral kemarin. Marissa tentunya sangat kaget namun tetap berusaha untuk tenang. Olivia pun terus membuatnya kesal, bahkan mengirimkan pesan nih kepada Chris. Marissa pun tentunya sangat ketakutan dan juga panik. Namun untungnya Olivia hanya mengirimkan pesan berupa doa. Lalu Olivia pun meminta Marissa untuk bertemu dengannya di kamar mandi. Setelah sampai di sana, Olivia pun mulai mendesak akan menyebarkan videonya jika tak mau menuruti perkataannya untuk menjauhi Slade. Dia juga mengklaim bahwa dia bisa mengendalikan dirinya dan juga si Slade. Marissa yang dari awal udah mau insaf pun segera mengiyakannya dan bilang hal itu nggak akan terjadi lagi. Namun Olivia nggak mempercayainya. Dia bilang Marissa harus tetap mendatangi klub namun atas izin darinya. Dan pada akhir pekan nanti ia mengundangnya untuk datang ke klub tersebut. Jika tidak, Olivia pun akan menyebarkannya. Marissa hanya bisa pasrah dan menuruti semua permintaan Olivia demi karir sang suami. Lantas Marissa pun naik ke atas podium dan berfoto dengan senyuman palsu di hadapan berbagai media. Dan semenjak saat itu Marissa pun menyadari bahwa kehidupannya kini telah dikontrol oleh Olivia.